Suka dari belakang? Iya. Wow lah pokoknya ya. Aku bisa manggung di Take Me Out juga, manggung maksudnya aku main DJ di sana Oh, iya. gitu kan. Pasti nggak? Habis sholat podcast. Habis dari bikini lepas satu-satu. Jangan sampai belum mabuk. Oke. Tanda kutip DJ Teteh juga gerah. Aku gerah nggak apa-apa kan ya. Ini harusnya gue udah tag dari tadi sih, cuman harusnya udah ada narasumbernya, tapi narasumber kita sepertinya ada yang kelupaan yang harus diambil di mobil, so kita tunggu aja sebentar. Surprise. Siap, udah aman? Udah. Tarat. Iya, masih di Ngopsi Ngobrol Profesi. Kali ini tamu kita luar biasa, seksi, cantik. Gue sampai deg-degan sendiri. Grogi mau ngomong apa? By the way, kalau demen nggak mungkin nggak demen ya. Normalnya seorang laki-laki gitu, naluri predator. By the way, Kak Ica, apa kabar? Hai. Sehat? Baik, alhamdulillah. Thank you ya udah datang ya. Sama-sama, thank you juga. Iya, grogi kan. Jadi ceritanya guys, gue ketemu Kak Ica ini waktu itu dapat kontak dari Jamila Kreator. Terus gue nggak lama nge-DM Kak Ica, saking baiknya doi, DM gue langsung dibales. Dan gue langsung dapat kontak WhatsApp-nya. Nggak kebetulan pas waktu itu lagi baca-baca DM aja sih. Oh gitu ya? Berarti nge-DM lu rame ya Kak ya? Ini gue panggil Kak nggak apa-apa ya? Ya, jangan dong. Jangan, soalnya kalau panggil Kak takut kenyamanan. Iya. Nggak, oke. Jadi Kak Ica ini berprofesi sebagai DJ. Mantep kan? Kita belum pernah ngobrol sama seorang DJ, cewek lagi. Gitu. Jadi nanti gue akan kulik-kulik Kak Ica. Kita akan share ke teman-teman proses lu menjadi seorang DJ. Karena gue yakin pasti teman-teman di luar sana banyak yang pengen jadi DJ. Cuman nggak tahu langkahnya harus apa. Kalau kita tanya, kalau gue tanya nih ya, apa syarat untuk seseorang baik cewek maupun cowok untuk jadi DJ? Sebenarnya syaratnya tuh niat. Oke, selain niat, Selain niat, apa ya? lo harus ngedugem dulu gitu nggak sih? Enggak sih, kalau Enggak. itu bukan syarat ya. Oh, gini maksud gue. Ketika bukan lo syarat tidak ya. mencintai musik, ketika lo nggak suka iya. dugem, berarti kan lo nggak suka musik IDM. Lebih gitu ke kan? menyukai musik dulu ya. Oke. Menyukai musik, bukan lebih ke ngedugem. Kalau dugem Oh sih, gitu, gimana ya, oke. mencintai musik. Karena mendengarkan musik IDM nggak mesti harus masuk ke klub gitu ya. Oke. Karena menjadi seorang DJ itu harus tahu musik dulu. Karena kita harus tahu ketukan segala macam. Jadi kalau kita udah mendalami musik itu, mungkin kita bisa dengan mudahnya gitu. Oh, dengan mudahnya bisa Dengan jadi. mudahnya bisa jadi DJ, mau main gitar, mau segala macam juga bisa. Namanya kan kita bermusik ya. Nah, musik yang lo garap itu kan IDM ya kalau sekarang ya. IDM. Nah, IDM itu apa aja sih Kak? Macam-macamnya. Maksud gua di dalam IDM tuh ada apa aja? Macam-macam jenis musiknya. Macam-macam jenis musiknya. Progresif. Progresif ada Oke. elektro, oke. terus House R&B, house musik. R&B juga. Iya, trap itu kan termasuk R&B. Iya, trap ya. Iya, termasuk. Oh, itu termasuk dalam IDM. IDM gitu. Kalau boleh cerita ke teman-teman, karir lu sebagai DJ sudah berapa lama? Kurang lebih itu 2 tahun ya. 2 tahun lebih. 2018 itu Oh iya, 2 tahun. 2 tahun ya, 2018 awal. Sudah. Di situ awal lu belajar dulu. Lu sekolah nggak sih? Ada sekolah nggak sih? Kalau dari belajar itu kurang lebih 2,5 sampai hampir 3 tahun sih ya. Kalau dari Sekolah? belajar, iya sekolah dulu. Sekolah dulu awalnya. Awal tuh aku sekolah. Tuh kurang lebih belum nyampe 3 bulan ya. Karena kan kalau kita sekolah itu selalu kalau untuk awal banget basic ya. Basic itu tuh kurang lebih 3 bulan 18 pertemuan. 18 pertemuan. 3 bulan 18 pertemuan. 18 Oke. pertemuan, kurang lebih. Berapa lama sekali pertemuan? Berapa jam? Pertemuan 2 jam. 2 jam. 2 jam. Karena kalau dari basic itu pelajaran yang paling membosankan itu adalah menyamakan ketukan. Oke. Ini gua nggak paham sih. Menyamakan ketukan itu. Oke. Karena kan ada ketukan dukestak. Iya. Nah, dukestaknya itu yang lama banget untuk menyamakan karena kuping kita yang nggak biasa dukestak dan sama apa ya, naluri ya, lebih ke naluri
naluri si itu musik kapan itu gitu. kapan kita mau masuknya, terus kapan dukstapnya ini, nalurinya ini masih ngeprak apa enggak. Ngeprak itu bahasanya kalau apa ya, bahasa kitanya itu kayak berantakan. Ngeprak itu kayak gerutak nah gitu. Kalau masih gerutak itu ulangin lagi, kenapa gitu kan. Terus belum lagi ada yang namanya BPM, beat per menit. Nah itu juga harus kita tahu gimana menyamakan BPM dari yang BPM apa? BPM beat per menit. Oh, beat per menit, oke. Nah itu juga harus disamain. Jadi banyak sih sebenarnya yang di awalnya. Ada nggak temen lu pada saat waktu itu sekolah bareng-bareng dieliminasi lantaran kayaknya lu nggak bisa jadi DJ? Itu nggak? Sebenarnya itu dieliminasi nggak ada ya, nggak ada. Kebanyakan malahan apa ya, karena dari niat orang itu tersendiri. Oke, Niat emang dia orang niat mau sendiri, jadi DJ? iya. Misalkan bukan niat jadi DJ, maksudnya dia udah menyerah nih, susah banget nih kayak gini-gini gitu. Mungkin dia bakalan mundur dengan sendirinya, atau kebanyakan lagi yang udah bisa terus dia demam panggung. Yang terseleksinya sendiri itu dengan demam panggungnya sih kalau menurut aku gitu. Oke. Nah, setelah lulus sekolah berarti 3 bulan ya? 3 bulan, tapi itu belum Belum apa? belum matang banget sih. Belum matang banget. Tapi lu udah dapat panggung saat itu? Waktu itu aku belum sampai 3 bulan, aku kebetulan dapat panggilan, bukan panggilan sih, sebenarnya ditawarin sama teman aku. Waktu itu aku masuk ke dalam manajemen namanya R Musik. Nah terus dari teman aku di R Musik itu aku ditawarin, Cak mau nggak jadi residen? Kebetulan dapatnya di Lampung. Oh gitu. Di Center Stage Lampung. Sorry, stay lu berarti di mana waktu itu? Di Jakarta. 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 Asli Jakarta. Asli Lampung, Oh, tapi asli aku Lampung. stay-nya di Jakarta. Oke. Saat ini kebetulan masih ada di Lampung. Lagi ada di Lampung. Karena pandemi mungkin ya. Iya nggak sih? Iya. Profesi DJ ngaruh kan pada saat pandemi. Iya. Mau kemana buka gitu kan? Oke. Oh iya bener, susah banget. Dan ya karena mengurangi pengeluaran juga Iya, ya, jadi nge-DJ sih tetap, tapi virtual ya. Oh gitu ya. Feelnya nggak dapet loh kayak gitu. Cuman kan nggak dapet kan ketika Iya, kita main paling di virtual. cuma kayak gini, bocorin sama hair. Iya. Ada orang kan biasanya, wah kalau ini krik, kita gitu sendiri, heboh sendiri. Udah nggak enak pasti, nggak dapet. Atmosfernya nggak ada. Nggak ada. Iya iya. Jadi selama itu lu tinggal di Jakarta, residen tadi lu bilang apa? Residen. Residen itu apa soal? Residen itu semacam DJ yang apa ya? Dikontrak. Yang dikontrak. Dan sebenarnya residen itu tuh level DJ yang seharusnya udah lumayan ya, yang dia udah pinter segala macam dan dia bisa main musik apa aja, dia nggak idealis. Terus residen itu juga dia udah paham flow dan paham crowd. Jadi udah bisa ngebaca crowd, udah bisa mainin flow gitu. Oke. Berarti lo dikontrak waktu itu saat itu? Iya, kebetulan padahal aku belum bisa. Lo merasa lo belum mampu saat aku itu? Belum mampu, tapi karena aku orangnya itu kalau aku udah suka, aku pengen, aku kejar. Ya udahlah nggak masalah, aku pasti bisa. Oke. Dan kebetulan aku dapat teman chief di sini, chief presiden di sini itu tuh orangnya baik banget. Orangnya baik banget dan dia ngajarin aku dan pelan-pelan aku akhirnya bisa. Dan lepas dari sana pun alhamdulillah akhirnya ya nggak sia-sia semua yang dari situ. Dikontrak berapa bulan? Waktu itu Dikontrak klub kan maksudnya? dikontrak klub 3 bulan plus 1 bulan. Oke. Ya waktu itu. Lo pernah main di mana sih? Eh, Maksud gua sejauh-jauhnya enggak, maksud gua bukan klubnya, tapi paling jauh lu keluar kota kemana untuk ngisi Papua. acara? Papua. Papua. Serius lu Papua? Papua. Oke. Papua itu ada di apa namanya? Papua. Iya, Sorong, satu Oke. Sorong sama di apa sih horizon Papua mana Masih ya? belum pernah kesana soalnya. Sorong ada 2 tempat Dua kalau nggak tempat. salah, iya. Jayapura. Jayapura. Di Jayapura satunya. Jadi kalau nasional sih lu udah selesai lah ya keliling ya. Insya Allah. Oh ya, udah hampir semua Hampir sih. semua. Hampir semua kecuali Jawa ya. Jawa baru sedikit malahan. Wah, lu kebanyakan berarti Ke daerah timur sama di Sumatera. Sumatera kita ya, Lampung ke atas ya. Lampung ke atas udah Padang udah semua. Udah Kalau semua. di Sumatera. Luar biasa.
Kak Ica, setuju nggak sih lo dengan stigma teman-teman kita di luar sana kalau DJ cewek itu cuma duel tampang? Sorry, aslinya mereka itu nggak ada skillnya gitu. Sebenarnya sih Gimana aku- cara lo nyikapin itu sebagai seorang DJ? aku Ini karena gerah gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, aku juga gerah. Aku gerah nggak apa-apa Oh, kan? gerahnya aja. Panasin aja, ngasihnya patin ya. Terus. Eh, gimana ya? Aku pun bingung ya. Aku sebenarnya nggak setuju banget. Nggak Nggak setuju. setuju ya, karena gimana? Waktu itu pun pernah yang namanya ada stigma yang keluar kalau DJ cewek itu ya harus berpakaian yang Seksi. cuma bra doang, Ya. alias dalam tanda kutip DJ tetek gitulah, DJ Ya. payudara lah ya Ya, ya, gitu ya. ya. Nah, aku pun nggak gimana ya, karena sekolah aku tuh bukan bayar yang bukan yang murah gitu. Oke. Ibarat kata sekolah itu pun kita ngeluarin duit puluhan juta loh, puluhan juta ya. Dan masa kita cuma buat karena mau umbar-umbar body doang, enggak. Kalau menurut aku, kalau DJ itu ya harus punya skill juga, skill. Yang utama itu justru adalah skill. Tapi harus dituntut cantik kan? Iya tentu. Ya, Nggak. ada nggak sih DJ cewek itu ada nggak sih? Maksud gua itu mempengaruhi apa ya? Mempengaruhi undangan dari klub gitu maksud gua kan. Iya sih. Ketika lo tidak tampil seksi, tidak tampil cantik, benar itu lo akan mempengaruhi. sepi job gitu maksud gua. Iya kadang klub juga ada yang nakal ya. Klub juga ada yang nakal, dia minta undang misalkan kostumnya gue pengennya cuma pakai bra doang misalkan gitu. Tapi kita berhak menolak nggak? Apa? Berhak menolak atau nego Berhak lagi? Oke. menolak misalkan aku pengen seksi. Nah, aku beberapa kali dapat kayak gitu. Dia bilang kayak gini, aku pengen seksi kostumnya. Oke kak, seksi menurut kakak itu yang seperti apa? Seksi Oh, lu menurut balikin bapak itu, omongannya. seksi Oke. yang menurut bapak itu yang seperti apa? Seksi menurut dia itu adalah misalkan dia cuma pakai hot pants yang belahannya Iya. keluar, terus sama pakai bra doang. Terus aku bilang, oh maaf, aku nggak bisa. Kalau seksi menurut aku pakai bralette atau aku pakai bralette. Bralette itu yang setengah gini, nggak cuma bra doang gitu, bralette yang setengah gini, terus sama pakai hot pants yang mungkin segini gitu, yang nggak keluar belahan Ya, ya. kayak gitu. Oke. Karena aku juga melindungi skill aku, jadi aku nggak mau orang-orang berpendapat kalau aku cuma menjual itu aja gitu. Nah benar, maksud gue gitu. Gitu. Tapi kalau Kak Ica sendiri sih mendukung. Jadi face-nya dapet ya, terus lagi memang skillnya ada. So nggak ada alasan untuk tidak mengundang Ica Agista gitu, untuk tampil di Gua klub. rasanya pengen jadi host rasanya. jangan. Kita sudah punya Bisa, ini bentar sendiri. aja. Nggak usah. Porsinya udah kita bagikan di awal. Kak Ica, lu pernah manggung di mana yang klub itu lu tunggu-tunggu lah gitu. Maksudnya tujuan lo. Maksudnya lu pernah bermimpi pengen manggung di klub itu, akhirnya kesampean gitu. Yang di Papua. Double O, klub Double O. Waktu itu aku pengen. Kenapa di situ? Gede kali bayarannya ya. Ya satu bayarannya Iya, lumayan. karena jauh lah ya. Oke. Terus jauh karena aku pengen banget juga ke Jalan-jalan. Papua, karena aku belum pernah sampai ke Papua. Itu aku nunggu lumayan lama gitu, dan akhirnya bisa dapat di Papua itu. Dan itu salah satu klub besar juga dan Papua. terkenal. Tapi sampai sekarang yang belum aku kesampaian, aku bisa pengen main di rap party di DWP. Oh, DWP itu berapa tahun lalu? 2 tahun yang lalu? Tahun lalu? 1 tahun yang lalu lah, Tahun yang lalu sebelum ya? corona ini. Iya, benar. Sebelum corona ini Iya, ada iya. kan nggak ada rap party. Tahun depan lah berarti. Tahun depan belum tahu juga ya. Nah, ngomong-ngomongin DWP nih, untuk bisa manggung di sana, Mm-mm. persyaratannya apa? Persyaratannya itu Maksud gue lu ikut harus lulus audisi apa dulu gitu? kali ya, Ya, oke. harus audisi dulu. Karena di situ nanti ada audisi, biasanya dari salah satu manajemen atau dari school, DJ school itu nanti dia menyarankan si siapa, terus untuk audisi, terus nanti ya yang lolos dari audisi itu sih, gitu. Baru dia bisa ikutan main di DWP.
Dan itu pasti nggak sedikit ya, banyak DJ Banyak. yang berebut gitu maksud gua. Berebut dan kebanyakan ya yang memang udah besar lah namanya. Ya udah besar. Namanya udah besar kayak. Nah, seberapa besar nama Ica Agista di dunia per-DJ-an? Aku belum tahu ya seberapa besar. Oke, tapi dengan banyaknya lo diundang ke klub, itu kan sudah jadi salah satu bukti bahwa Ica Agista cukup dikenal gitu maksud gue. Gue sih belum pernah ngerasain dugem lo yang main musiknya ya. Jadi kapan ada acara yang mau dugem di Lampung? Maksud gue lo sebagai DJ-nya gitu. Oh, Kita punya CS, kita punya kebetulan banget tanggal 11 November besok aku ada perform di Center Stage Lampung. Pokoknya kalian semua harus datang ya. Hari Rabu kalau nggak salah. Hari Rabu. Ladies Night. Oh, Jadi free ya kan? Free kan? Iya. Jadi buat teman-teman yang mau nyaksiin langsung live performance-nya Ica Agista tanggal 11 November di Center Stage. Start biasa prime time jam 1 jam 2 sih mungkin. Jam 1 jam 2. Oke, jam 1 jam 2. Jam 2. Jam Jangan sampai telat. Don't miss it. Jangan sampai telat. Jangan sampai belum mabuk. Oke. Bisa ikutan datang berarti ya mana sih? Boleh Oke, dong. siap. Oke. Kalau boleh ya. Nah, Kak Ica, selama lo dari DJ, sorry, pernah nggak sih lo ada owner klubnya itu genit gitu sama lo? Pernah. Gue bisa bilang sering gak sih? Gue boleh bilang sering gak sih? Ada gak sih yang genit-genit gitu? Sering sih, ya hampir sering ya. Kan berat gitu, berarti sering banget. Hampir sering. Sebenarnya lebih ke bukan ke owner ya, mungkin ke tamu. bukan tamu ya, Oke. mungkin ke namanya apa sih, IO-nya. Oh iya. Yang mengundang kitanya juga sering ada Karena sih. yang langsung berhadapan langsung ya. Ya, yang menjemput biasanya, yang berhadapan langsung, yang berurusan langsung. Kena karismanya, kena auranya. Gitu. Ya gue juga udah kena sih. Nah itu makanya gue pengen coba kena lah buat. Terus lo punya ritual khusus nggak Kak sebelum lo manggung, sebelum Ada. lo on stage? Apa? Ritual khususnya itu biasanya aku sholat dulu. Waduh. Sholat dulu. Sholat Serius? Berdoa. Sholat dulu. Untuk Biasanya. kelancaran. Satu kelancaran sama Sholat di rumah apa di lokasi? di Dari musola ya kan? Tahu? Enggak, kan sebelum berangkat nih, Oh. kan biasanya kan isaan dulu, Mm-mm. isaan dulu di hotel, terus habis itu ya berangkat. Nanti di perjalanan juga ya paling baca Al-Fatihah kayak itu sih, Gua kalau bismillah. jadi malaikat bingung nih. Termasuk DJ, Habis jatuh ceret ya kan? termasuk DJ yang agamis gitu ya. Tapi Enggak, udah justru gini. Justru aku dulu sebelumnya nakal banget ya. Sebelum jadi DJ itu aku nakal banget. Tapi Apa begitu nakal jadi banget? DJ, Oke. jadi begitu jadi DJ, aku justru malahan tahu karena lingkungan yang stigma orang DJ itu kan pasti di dunia malam, mabuk-mabukan, yang tukang free sex ya kan, Iya. ya kan. Tukang free sex. Oke, tukang free sex. jadi selain ada tukang bakso, tukang tekwan, ada tukang free sex juga teman-teman. Jadi sebenarnya tukang free sex gitu. Ada pendidikan yang Oke. Kayak maksudnya ya kayak gitu ya, seks Iya. bebas lah ya gitu kan. I know. Terus aku ketemu teman-teman sesama DJ, Mm-mm. di situ mereka itu yang justru rajin sholat. Walaupun Ya, setelah jadi- itu juga lu Iya, ngedrink walaupun ya? setelah itu kan tetap ngedrink. Mm-mm. Mereka tuh justru ngasih tahu kayak gini, lu kan kerja di dunia malam kayak gini. Oke. Kita kan nggak tahu tempat malam kayak gini kan banyak banget resikonya. pasti. Resikonya ya yang dari mana-mana lah ya, Ya. ibaratnya mau ada rusuhan atau Ya. dari goibnya segala macem kan. Nah, untuk mengimbanginya itu lo harus imbangin dengan ibadah juga. Cocok. Gitu. Dan dari situ aku sadar. Walaupun sebentar. Enggak. Oh, Ya, oke. berarti memang nggak semuanya yang di dunia malam itu tuh yang seperti itu, dan Betul. kebanyakan dan justru memang harus seimbang. Jadi yang aku rasain pun jadi walaupun aku
pulang subuh segala macam, walaupun aku sendirian kan, kadang aku juga keluar kota kan sendirian, jadi tetap merasa dilindungin gitu sih. Oh, lu belum tergabung di manajemen atau punya manajer sendiri? Manajemen sih udah, tapi kalau untuk DJ itu sekarang ini kalau yang bukan DJ termasuk line first line atau line yang di atas gitu, di atas itu kita cuma dapat tiket satu. Cuma dapat Tiket satu untuk satu orang, untuk lu doang gitu. Doang gitu kebanyakan. Kalau lu punya tim gimana? Itu dulu bisa. Sekarang udah enggak? Udah nggak. Jadi kalau tim lu mau masuk, contoh misalkan lu punya tim videographer Iya, atau fotografer yang khusus ngetek lu doang gitu, itu mereka biasanya dulu biasa tuh dapat tiket 2. Itu setahun yang lalu, satu setengah tahun yang lalu, hampir 2 tahun pokoknya lah ya. udah lama lah ya. Pokoknya udah lama lah ya, udah lama itulah ya. Itu dua tiket bisa. Oh, kalau sekarang nggak bisa. Sekarang udah nggak tahu, mungkin banyak ya, nggak ngerti juga. Iya. Mereka mikirin ini revenue juga mungkin. Iya mungkin karena klub juga udah banyak perubahan Ya. perubahan apa sih namanya kalau sekarang itu Aku kurang paham nih, apa nih perubahan apa? perubahan SOP, prosedur. Apa sih serius gua? ini loh Kak, apa sih namanya kalau orang itu dulu sukanya nge-DJ dan sekarang itu keluar yang namanya band jadi nge-band dulu. Oh, apa sih perubahan apa jadi kayak permainan Inovasi ya? Inovasi? bukan dong, Apa sih? perubahan. Kak, udah kita lupain lah ya. Kurang lebih begitu lah ya. Iya, gue juga Gue sendiri juga nggak begitu paham akan dunia itu, jadi ya gue nggak bisa bantu jawab. Sorry. Oke. Karena memang iya, ada beberapa klub sebelum DJ main, biasanya dia di live music dulu gitu kan, band Itu dulu baru gitu. ini sih, itu baru setahun ini. Sejam band, baru sejam DJ, sejam lagi penari latar. Ada ya? Kalau di Jakarta sih ada. Loh iya serius? Iya nggak? Iya dong. Yang cuma pakai bikini gitu ya. Habis dari bikini lepas satu-satu. Iya, waduh ngeri itu. Ya itu sih. Kak kalau pesan sambil ngerokok boleh loh. Oh iya, boleh. Aku jadi ikutkan grogi. Jangan, harusnya gua ngerugi. Sambil ngerokok boleh. Iya, boleh dirokok kan? Boleh dirokok. Bibu. Rokoknya. Iya siap, paham kok Bu. Gue pikir kalau lu kemana-mana, misalkan kalau lu ada acara gitu ya di klub, lu boleh paling tidak cowok ikut gitu. Lu udah punya cowok? Ya singkat saja. Moga aja. Gue sih nggak berharap maksudnya, cuma maksud gue Cowok banyak. Oke. Cowok banyak. Tapi yang di hati Yang di hati, ya. only Insya one. Allah satu lah. Cowok sih banyak lah. Banyak. Banyak lah. Coba kan perlu di filter kan mana yang harus masuk ke hati lu ya kan? Aku tuh kadang takut Kak kalau Kenapa? dimasukin ke hati. Nggak muat sih pertamanya. Apa gimana? Takut nggak bisa dilepas? Takut tersakiti. Oke. Kalau gitu gue coba untuk biasa aja. Aku tuh justru takut kalau ada cowok yang mau masuk ke hati. Takut kemana-mana ya? Iya. Takut masuk kemana-mana gitu ya? Iya. Bahaya sih memang. Aduh, untung gue nggak gitu sih. Gue nggak gitu sih. Kak, balik lagi ke Oke, itu iklan sebentar. Balik lagi ke soal DJ nih. Banyak yang bilang DJ itu pertama modal cantik yang tadi kita bahas. Terus ketika lo main juga itu tuh cuman kayak nyolokin plastis, terus lo pura-pura mainin volume, naik turunin volume atau kaca-kaca atau apa gitu, itu bener nggak sih? Itu DJ tahun berapa ya? Tahun mungkin 3 sebelum aku jadi DJ itu udah di-cut ya. Jadi pas aku jadi DJ pun itu udah pure DJ, emang udah harus bisa mixing, nggak cuma main colok, flash disk, terus
ya udah joget-joget. Enggak. Karena kan dia udah punya playlist kan, Iya. tinggal naik turun volume gitu. Enggak bisa. Sekarang udah nggak boleh yang namanya pakai mixtape. Oh gitu. Iya. Jadi Namanya Mixtape. 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 Ya, Mungkin gua nggak tahu. Mixtape. Nah, mixtape. berarti lu sebelum manggung, lu nyediain playlist dulu dong? Iya. Apa ini yang mau lu bawa? Iya. Ketika playlist lu tidak sesuai dengan crowdednya saat itu, Kalau aku pribadi, aku punya yang namanya set playlist itu 1 sampai 10. atau lu koordinasi dulu nih sama yang punya klub? Biasanya gitu, koordinasi dulu sama punya klub atau dari klubnya sendiri itu bilang genrenya A. Oke. Di sini genrenya A, mainnya kayak gini, yang nggak boleh lagu kayak gini. Misalkan dia udah bilang kayak gitu, oke, kita mainin. Misalkan kayak di yang di Sorong itu dia mainnya trance. Oke. Trance, progresif, Iya. elektro, oke, masuk kataku gitu. Terus yang di sana nggak dibolehin lagu-lagu breaks gitu kan. Oke. Lagu-lagu breaks. Aku udah punya set playlist. Biasanya aku punya set playlist itu 1 sampai 10. Misalkan 1 genrenya apa, 2 genrenya apa, 3, 4, 5, 6 itu yang udah mix. Jadi aku udah hafal sendiri, misalkan oh nih, misalkan aku play dulu di set 1 sampai 3 lagu. Ini crowd udah suka nih. Yaudah aku playin yang kayak gini dulu. Karena pasti si klub itu kan kasih tahu kalau biasanya tamu-tamu kita itu anak-anak muda gitu atau yang dewasa lah gitu. Jadi kan pasti kesukaan musiknya beda-beda gitu Beda-beda. kan. Lu mesti harus nanya itu berarti. Iya pasti nanya-nanya Oke. dulu. Biasanya. Boleh tahu nggak spek? Apa tuh namanya? Lu apa? Alat DJ, alatnya. Kalau di riders aku tuh minimal mintanya itu alat RS atau CDJ 7.000 sejak kapan? Kebanyakan ya. Sekarang aja baru keluar yang baru itu 3.000 ya. Itu paling minimal tuh 900 Nexus. Oke, ya itu gue tahu tuh Nexus 900 Nexus karena itu udah bisa kita pakai. Kalau sekarang itu yang ada namanya record box. Oke. Jadi itu memudahkan si DJ itu untuk lebih enak aja sih motong lagunya. Gitu. Itu kan menurut gue susah ya masukin lagu gitu maksud gue. Temponya itu kapan lu pas harus naik, kapan lu harus turun, terus lu coba masukin lagu. Butuh waktu berapa lama selain lu sekolah 3 bulan itu tadi untuk dapat feel-nya bahwa nih gue bisa. Kalau aku pribadi 1 tahun aku baru bisa dapat feel sendiri, jadi aku nggak perlu nge-set playlist lagi. Sampai dapat halus gitu iya, ya. Jadi aku nggak perlu nge-set playlist lagi, jadi aku udah hafal. Kalau orang bilang itu DJ, bukan DJ sih, semua musisi itu harus hafal musik, hafal lagu. Kayak tadi lu bilang ada progresif, ada house music, apalagi elektro ya. Itu lu lebih suka yang mana? Kalau aku pribadi aku suka hip hop, rap. Yo semua. Oke. Sukanya gitu. Suka hip hop aku. Apa yang ngebuat lu gua pengen jadi DJ deh gitu? Apa karena memang DJ itu secara finansial terjamin gitu kan? Terus juga memang lu menyukai dunia malam? Awalnya karena aku suka dunia malam, suka Berarti lu dunia. sering turun ya berarti? Sebenarnya bahasanya turun ya deh. Kalau di sini turun, bahasanya turun. Saya naik ya. Bang. Apa? Kalau di sini sih turun sih. Oh iya turun ya, turun karena di bawah. Karena ya. terus itu di bawah gitu. Cek sampul di Karena bawah. klubnya semua di bawah ya. Iya. Nggak ada yang di Makanya atas bahasa- ya. Turun ya, iya juga. Iya, jadi kita orang kalau ngomongin turun nggak gitu. Oh ya turun nggak, turun gitu ya. Jadi lu sering turun lah gitu ya. Dulu ya? Iya dulu sering. Makanya terus lu termotivasi kayaknya daripada gua masuk terus gua harus keluarin kocek gitu kan, ditambah lagi belum gua beli drinknya gitu, enaknya gue nyari DJ-nya nih gitu. Sebenarnya waktu itu aku boleh nggak nih? Boleh dong. Ya. Jadi sebenarnya waktu itu aku dalam proses pengobatan stres. Jadi stres. Jadi aku tuh punya kendala kejiwaan, bukan gila ya. Okay. Maksudnya aku lebih kayak
sering mellow, Kayak Sandi itu loh. iya, nah kayak gitu sering mellow, sering gimana, terus dokter menyarankan kamu kalau suka nyanyi ya kamu nyanyi gitu, kamu nyanyi gitu. Terus aku kamu suka apa? Awalnya aku sekolah acting dulu. Aku dulu sekolah acting dulu, cuma kalau sekolah acting kan kita untuk apa nama casting itu agak lama ya untuk bisa dapat syutingnya gitu. Nah akhirnya aku bertemu sama temen, terus temen aku nih DJ, oh yaudahlah aku mau nyoba juga nge-DJ gitu kan. Dari belajar terus pas belajarnya pun itu udah mulai kerasa. Waktu aku mainin lagu itu aku seneng, aku denger feel-nya itu udah jadi happy, bawaannya happy. Jadi setiap aku sedih ya udah aku ngeplay lagu itu sambil main dan hilang sedihnya gitu. Dan itu sih. Berarti sebelumnya lu menyiasatinya dengan apa? Menyiasati gimana? Stres lu tadi itu sebelum lu ketemu musik ini. Obat penenang. Obat penenang. Obat penenang. Jadi aku pakai obat penenang dulu. Berapa? Sehari harus konsumsi berapa? Setengah sampai 1 lah setiap malam biar aku bisa tidur. Setengah potong. Iya nggak sih? Enggak beneran obat tidur kayak. Iya, 1 butir lu potong jadi 2 gitu maksudnya. Iya, 1 butir jadi 2 setengah. Kayak kita bukan potek guys. Iya, bukan kayak kita potek. cek Bukan itu. potek, pala Iya, udah jadi kayak potek. gitu. Oke. Jadi aku menyiasatinya kata dokter, ya udahlah itu dengan cari kesibukan yang benar-benar bikin kamu lupa sama kesedihan kamu dan kamu bisa happy. Dan kebetulan aku ketemu sama nge-DJ ini. Dan kebetulan juga memang yang satu tadi menjanjikan. Gue mau nanya nih, kalau orang tua gimana pendapat orang tua? Awalnya nih ya, iya pasti mana sih ada yang Nggak setuju. suka. Iya, makanya gue Orang nanya. tua mana sih yang setuju ya kan? Stigmanya kan udah jelek, keluar malam, terus belum lagi mabok, pasti. Ya orang Panik tua pasti ya orang tua. pasti orang tua panik. Cuma gua selalu ngeyakinin nyokap gua cuma buat berkarir di situ, berkarir, dan gue nggak macam-macam, dan gue ngebuktiin nih flyer gue selalu ada, gue terbang kemana-mana dan gue ngebuktiin. Lo kasih tahu ke nyokap? Iya, kasih tahu, dan gue berani, kata gue berani dites urin segala macam gitu kalau gue bersih dari yang narkoba gitu. Gue berani. Tapi pernah nggak lo terjebur lah ya, terpleset lah di drugs? Nggak, kan sekarang udah sembuh, kan sekarang udah. Kalau itu terjebur sih. Enggak, masih batang aja pak. Kayak tadi tuh ya, cek dikit ya. Mungkin lagi minum, kok ini pahit ya. Ini nggak pahit, nggak dinin kan ini? Aman. Kita no drugs kok. Cuman dikasih ini aja, apa mata sama spray. Ingat nggak lo? Iya. Itu nggak ngaruh. Ngaruh. Oh pernah coba? Enggak serius gua. Lu pernah dengar itu nggak sih? Iya, Itu ngaruh nggak? Enggak. Oh berarti pernah. Enggak. Justru gue pernah minuman di Lampung. Apa? Yang temennya Amer. Figur. Nah iya, figur. Jadi dulu kan Figur waktu di CS kan katanya ini figur gue, yaudah gue mau nyobain lah figur minum segelas, ya gitu rasanya. Pusing sendiri. Haredam gitu ya? Iya, Haredam. panas, Gerah pusing, gitu ya? mau gimana ini sendiri. Oke. Kalau gitu tadi kita beli figur ya. Ini gue aslinya lupatin aja biar matang ya. Oke. Yang tadi tadi ada nanya kan ya, apa? ada ritual ya. Sebelum ada ritual lagi dulu itu aku sebelum manggung. Ya, riders jadi aku dulu tuh lah. minum nggak riders sih, itu lebih ke tepatnya gue mau minum minimal vodka 1 gelas. Oh Murni. gitu. Wow. Vodka murni. Sebelum lo on stage. Jadi Habis gua- sholat vodka. Bingung. Asli. Malaikat apa gua hapus ya kata dia kayak gitu ya. Yang penting bangun tidur sholat lagi. Siap. Memang Nggak, harus balance. Kita harus balance. Enggak, gue bukan mempermainkan ya guys. Cuma emang buat melindungi aja. Ya, Berarti request khusus lu vodka.
Vodka. Setiap lu manggung? Iya, vodka minimal vodka 1 gelas murni. Lu kalau amer-amer itu suka gak sih? Amer nggak terlalu suka sih, nggak terlalu suka. Gue lebih suka konyak, konyak atau vodka, lebih suka. Oke, soju juga gak berarti? Soju Enggak ya, gue juga enggak sih. murah. Iya sih. Dicampur pakai Yakult gitu ya. Kenapa nggak minum Yakultnya aja gitu? Iya. Tapi mana kan susu lebih enak sih maksud gue. Walaupun itu fermentasi. Oh iya. Kak Ica, proses dari dia tadi udah kita bahas. Terus kalau gue boleh minta lo untuk share ke teman-teman, selain niat, kalau mau jadi DJ, sekolahnya mahal nggak sih? Berapa budget yang harus kita keluarkan? Sekolah budget yang harus kita keluarkan. Ketika lo sekolah DJ maksud gue. Sekolah DJ, kayak untuk basic sendiri itu dari sekolah DJ itu tuh ada masih beda-beda harga ya. Dulu aku untuk basic itu Paling murah deh. 4 juta. Per 4 juta. 3 bulan? Iya, 3 bulan itu 4 juta. Selama 3 bulan itu berapa kali ini? Berapa kali 18 kelas? Ada kali. berapa kelas? 18 kali pertemuan, itu 4 juta. Terus aku waktu itu upgrade ilmu, nambah lagi waktu itu 5 apa 6 ya, aku lupa ya. Upgrade. Oh, oke. Di Lampung udah ada belum sih sekolah DJ? Di Lampung aku kurang tahu ya. Belum ada kali ya. Aku kurang tahu. Aku takut salah menginformasikan, jadi aku kurang tahu. Jadi kita juga nggak bisa share di Lampung ada atau enggak, karena gue pribadi pun gue nggak tahu di Lampung atau enggak, Ya, ada atau kurang enggak. tahu. Nanti Nanti cari tahu dulu Kalau ya. ada berarti ada di Google. Cuma kalau di Jakarta Ada sih tapi banyak. di Google nggak ada berarti. Kalau di Jakarta tumpe-tumpe banyak. Kemarin lu di mana? Sekolah di mana? Terakhir aku sekolah di Metronom. 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 Jakarta mana tuh? Di Jakarta Selatan. Oke. Di Jakarta Selatan. Itu yang ngajar memang udah memang ex DJ atau dia udah expert banget soal Master banget. Masternya DJ, siapa yang nggak kenal Mas Dudut? Oh, oke. Iya. Akhirnya Mas dia DJ. pensiun di DJ, maksud gua kan dia nggak main di klub-klub lagi kan? Ya. Tapi dia ngebuka kelas. Tapi nggak buka kelas dan rata-rata anaknya itu ya semua jadi DJ. semua terkenal semua DJ. Oke. Lu ada impian gini? Gue pernah nanya teman gue, kapan lu berhenti jadi DJ? Gue bilang. Terus dia jawabnya, ketika gue udah sampai Ibiza, kata dia. Oke. Itu salah satu impian lu juga nggak kesana? Oke, aku iya. Iya. Ketika gue sudah sampai Tomorrowland. Kita pernah nggak sih di Indonesia ada Tomorrowland di Bali ya? Pernah ya? Tomorrowland pernah nggak sih di Bali? Nggak pernah ya? Tomorrowland belum. Belum ya? Tomorrowland waktu itu Ya kali kan. Ya, gue sih ngeliatnya di YouTube Tomorrowland ya. Gue juga belum pernah langsung ada di itu. Tomorrowland ya, seenggaknya kayak Syahrini gitu ya, cuma mendampingi. Pernah. Di mana? Di aku kurang tahu waktu itu dia sama Tapi dia pernah ada di acara itu. Saya ini ngapain bisa mendampingi doang itu ngapain dia? Nyanyi Mendampingi itu ngapain? maju mundur cantik gitu Pak? iya kayaknya. Terus Sebelum di dia remix nikah gitu? ya, sebelum dia nikah Oke. ya. Iyalah. Jadi Kalau realnya mungkin setelah lu nikah udah berhenti kali ya. Oh gitu. Tapi lu ada impian untuk berhenti setelah lu nginjekin kaki di Ibiza atau lu belum kesana? Ataunya lu ketemu lu merit nih? Kalau aku tergantung dari pasangan aku. Oh dia mengizinkan atau tidak? Mengizinkan atau tidak. Kalau dia nggak mengizinkan ya aku usahakan dia mengizinkan. Paksa berarti. Paksa lah. Kasih nggak? Kalau nggak Pasti mau kasih juga nih. Iya, iyalah. Seru ya kayaknya di DJ ya? Seru. Lu pernah ada profesi lain gak sih selain DJ? Maksud gua kayak kerja kantoran gitu kan? Aku dulu basically aku bidan. Ini dia nih bidan. Jauh banget ya ke DJ. Tapi Basically bidan. sekolah kebidanan. Sekolah bidanan dan D3 D4? D3. D3 kebidanan Iya, di Lampung. sempat kerja juga kok Di rumah sakit. di Puskes. Oh. Di Puskes 1 tahun, terus aku kabur ke Jakarta. Kaburnya karena karena lu muak dengan profesi itu, maksudnya gua kayaknya lu nggak dapet feel, kayaknya gua nggak dapet feelnya nih. Bukan passionnya. Oh. Bukan passion. Lantas kenapa anda sekolah bidan? Atas permintaan orang tua berarti? Ya waktu itu orang tua lebih mendukung ke sana. Oh. Iya. Sebenarnya dari kecil itu aku tuh udah seneng yang namanya
dengan dunia entertain. Dari kecil aku emang suka modeling gitu, cuma orang tua masih takut-takut. Pikirannya itu tuh kalau di Jakarta itu orang jahat aja. Di Jakarta itu isinya orangnya jahat aja gitu. Iya, nggak bener Dan, gitu. Iya, dan waktu Iya itu aku sih. udah nggak semua, Ya, nggak sih, semua, iya. nggak semua. Tapi waktu itu aku udah benar-benar, ma besok ini nih ada audisi nih, audisi Miss Celebrity waktu itu kan. Audisi nih, aku pengen banget nih ke sana. Terus mama nggak ngizinin, ya udah aku kabur. Aku kabur dan sampai 5 tahun aku pulang cuma paling 3 bulan sekali pulang. Kabur dan aku membuktikan kalau aku benar-benar. Di sana tempat sampah, lu kemana? Hah? Di Di sana ada tempat temen. Tempat temen. Saat itu memang lu belum tahu mau ngapain, Belum mau tahu. kemana. Yang penting lu pergi dulu deh dari Pergi dulu Lampung. deh dari Lampung. Oke. Mengembangkan sayap, melebarkan Melebarkan sayap. Iya, melebarkan sayap. Kalau lepas ntar lu terbang. Iya. Jangan terbang sini aja. Iya, oke. Nah, Kaica, Hmm. gue itu sempat ngulik IG lo, ya. Di IG lo pernah masuk acara Take Me Out. Ya. Kenapa? Gini, di mata orang awam adalah ketika gue nonton acara Take Me Out, berarti itu cewek gak laku di luar. Atau dia mencari pasangan yang memang yang single man yang masuk ke acara Take Me Out itu memang orang-orang yang basicnya tajir gitu lah ya, pengusaha ya, pokoknya itu lah. Itu alasan lu masuk ke Take Me Out untuk mencari pasangan yang seperti itu atau apa nih gitu kan, gua nggak ngerti ceritanya. Awalnya memang waktu itu aku pengen masuk Take Me Out. Satu, aku pengen lebih dikenal sama publik. Oke. Lebih dikenal sama Atas publik. referensi siapa berarti? Manajemen lo kan atau lo sendiri? Sebentar, aku inget-inget. Boleh. Gua tunggu kok. Oh, waktu itu teman Udah ikutan duluan? Teman udah ikutan duluan, terus aku tanya, aku pengen ikut. Karena sebelumnya aku pernah ikutan juga, tapi belum sempat naik ke panggung, tapi aku udah gikat. Terus kemarin alhamdulillah dapet kesempatan banyak sampai aku bisa manggung di Take Me Out juga. Maksudnya aku main DJ di sana gitu kan. Satu itu, yang kedua emang gue memang bener-bener nyari cowok. Saat itu Beneran emang cari lagi cowok. kosong banget. Emang lagi kosong banget. Kosong banget waktu itu. Kalau harus masuk Take Me Out gitu ya. Iya, kali aja Oke. dapet beneran yang mau sama gue, tapi ya ampun. Tapi berarti melalui proses audisi dong. Ya audisi. Gini, tapi kan nggak, sudut pandang gue ya, kacamata gue sih nggak semua cewek yang ada di Take Me Out itu cantik. Ya, Lantas apa yang meloloskan dia masuk menjadi salah satu peserta? asik Asik, sama dia bisa banyak bisa ngomong. bisa ngomong ya pasti Bisa nggak ngomong. diterima berarti ya? Iya. Maksud gue dia pintar. Wawasannya ya. luas, oke. Karena itu kan nanti setelah dia berhasil lolos, nanti kan ada segmen selanjutnya kan, kayak jalan-jalan, itu kan ada interaksi sama kamera kan. Iya. Nah, dibutuhkan Iya, yang dibutuhkan itu tuh. Berarti awal itu lu sempat ditolak? Tidak diterima berarti maksudnya? Nggak lolos audisi? Nggak lolos, pernah. Siapa orang yang nggak lolos itu? Masa sopan lagi. Gue cuma nanya maksud gue. Mungkin waktu itu mungkin dulu auranya belum keluar kali ya. Oh, yes. Ya, auranya belum keluar. Umur berapa berarti waktu itu? Waktu lu nggak lolos audisi? 25 kali ya. Belum pecah telur waktu itu? Iya, berarti? waktu itu 25 belum pecah. Belum pecah. Belum Orang rajin belum sholat keluar. lagi, Mbak. Hah? Belum rajin Iya sholat. benar. Benar. Sekarang Benar kan? rajin. Iya benar. Sekarang Benar. susah ngitung yang berapa yang DM kan. Iya benar. Ntar abis ini kita jamaah deh bareng. Iya. Oke, berarti waktu itu lu sempat gagal, akhirnya di kesempatan kedua lu bisa masuk ke Take Me Out. Dapet cowok? Enggak. Kurang lebih waktu. Siapa yang nggak mau milih lu itu? Atau lu yang matiin tombol itu? Enggak sih. Enggak. Kurang lebih 50 episode aku nggak dapet. Tidak ada yang menarik untuk dirimu kah? Atau memang Enggak mungkin karena kriteria aku terlalu tinggi kali ya. Oke. That's my heart.
Bahwa Oke. kriteria aku tuh minimal tingginya 180. Siap. Oke. Di dalam 180 ada 15. Sini gue gendong. Berarti yang single man yang ikutan acara Take Me Out itu nggak ada yang memenuhi syarat yang minta itu, kriteria lu itu. Ada satu waktu itu dia emang tinggi terus blasteran juga. Wow lah pokoknya ya. Lu suka ini ya? Apa suka orang barat gitu maksudnya? Suka blasteran. Suka yang blasteran. Oh, Persia sama Anggora gitu. Itu kucing, Pak. Itu kucing. Ya makanya suka yang gitu ya. Kau jatuhnya sekarang sama ini? Gak, kalau nggak Chinese kan barat lah ya. Oh, dia memperbaiki keturunan lah. Iya. Iya kan? Biar agak sipit-sipitnya gitu. Iya, biar ada sisanya. Kalau nggak matanya biru, hijau gitu. Oh, itu sih nggak bisa dilakukan di sini, memang harus. Kucing bener nyari kucing ya. Memang Kalau nggak harus makan versi, biru, ya. Cok. Oke. Jadi selama 50 episode lu nggak dapet pasangan saat itu? Dan akhirnya lu di drop out atau lu mundurin diri atau Beneran memang acara- bungkus acaranya. Oh. Jadi nggak terlalu maluin ya. Oke. Oh, sampai acara selesai, sampai tidak ada lagi Take Me Out. Lu nggak dapet. Enggak. Ya, sangat disayangkan sekali pemirsa, wanita secantik Ica Krista tidak mendapatkan pasangan di acara Take Me Out. Sedih. Sedih. Tapi nggak usah sedih lah, banyak pasti yang sama. Iya sih, Mbak. Iya, tinggal lu nya itu tadi ya, mau dimasukkan ke hati atau enggak gitu. Iya. Karena ketika cowok sudah masuk ke hati lu, Takut dia mau masuk kemana gitu. that's right. Itu jawabannya. Maksudnya masuk ke rumah. Iya, iya, ketemu sama mama. Iya, itu maksudnya maksudnya, gitu. maksudnya itu, benar. Maksudnya itu. Bener Nggak sih, salah. benar-benar enggak salah Nggak kok. salah ya kan. Happy ya lu ya jadi DJ selama ini ya. Iya, happy banget. Udah Awet cukup? muda loh, bikin Awet awet muda? muda. Iya, bener. Hmm. Kalau gue follow di fallback kan. Fallback kenapa enggak? Gua jangan Sekarang. Gua nggak di-follow sama dia. Ini kalau gua mau nagih sih langsung ya. Iya. Gitu. Gua nggak Nggak di-follow. di-follow. Coba gue yang follow. Iya Oh, nggak juga di-follow. ya. But it's okay, nggak Kalau apa-apa. biasa kalau Ya cewek- mungkin banyak permintaan yang masuk kan, jadi lu nggak bisa ngeliat siapa yang. Enggak, aku tuh kalau nggak ada yang orang ngomong kak fallback dong, baru aku Oke, follow. awas lu. Tapi kalau udah tatap muka udah ngobrol ya. Oke. Tapi kalau misalkan belum ketemu, belum kenal, kak fallback dong. Ya, kan buat apa juga ya? Siapa? Benar. Gitu. Tapi kita berdua masih masuk kriteria untuk di fallback ya? Ya boleh lah. Fallback lah, karena nanti kan apa namanya IG gua fotografer tuh ya. Iya. Jadi bisa. Oh iya, basicnya Ernest Nah, memang fotografer ya. Ada kemungkinan ya. Ada Kak? kemungkinan. Jadi kalau lu butuh buat foto-foto, bisa minta tolong Ernest untuk foto. Video ada nggak Bisa, bisa. videographer? Iya, ada Aman, semua. tenang aja. Ada Ya. semua. Gratis kan ya? Kita sih Aman, kalau aman, ada. itu nggak aman. Ya, kalau gratis kan ya? Tergantung itu Tergantung nego di awal sih. Iya ya. Tergantung nego di awal. Jadi feedbacknya apa gitu dari kita bisa kasih gratis kok, asal feedbacknya apa gitu. Iya, gitu Dan ya. feedback itu bisa kita ngobrolin di belakang. Oke gitu. Gitu. Jadi apa yang kita negoin kan teman-teman nggak perlu tahu, nggak perlu tahu. Iya benar sih. Iya. Tapi lebih bagus di belakang. Iya. Suka dari belakang. Iya. Oke. Iya, maksudnya suka Iya, maksudnya masuk pintu belakang. Iya, Iya, gitu. Tidak banyak orang yang tahu gitu Hmm. maksudnya lo. Kan kita nggak perlu sesumbar juga sih, Iya. apalagi yang begituan kan. Nah, ini DJ mulai senang ini kalau udah bahas kayak gini. Asli. Tinggal tunggu aja komentarnya apa nih. Oke, Kak Ica, Iya. thank you banget udah Iya. datang ke sini. Baik lagi gua sampein itu karena lu termasuk orang yang baik menurut gua karena kita Iya. baru kenal akhirnya. Bisa aja. Serius gua, serius. Karena kan biasanya ada orang yang hati-hati dengan orang baru gitu. Ketika gua ngubungin, lu nggak kenal siapa juntrungannya, anaknya siapa, dari mana kan biasanya Iya. orang lebih memfilter itu gitu kan. Tapi kayak Ica lah ya, karena gue DM langsung dibalas, kita WhatsApp-WhatsAppan, janji ketemu langsung di podcast ini. Singkat. Tapi semoga kita bisa silaturahmi terus. Iya, Gitu. betul. Karena Silaturahmi karena harus pasti ada berjalan. beberapa project yang bisa kita garapkan bareng kan Benar, pasti. benar, Gitu. benar. Dan aku juga makasih banget udah Siap. diundang. Ya, sama-sama, Kak. Senang banget bisa Thank you, diundang. thank you. Next time kita mungkin bisa podcast lagi dengan sharing atau apa gitu ya. Kayaknya juga punya YouTube loh. Iya. Ya kan? Iya. Cuma kontennya game belakangan sih. Ternyata Kaica suka nge-game. Rencana mau Gamers berarti. Oke. mau fokus di apa tuh YouTube-nya? Fokusnya lebih ke konten game sih, Game. sama vlog. Sama vlog, daily vlog lah ya. Daily vlog gitu. Oke, oke. Daily vlog. Oke,
Oke, kita doain sama-sama doain semoga Kak Ica berhasil dengan karirnya, profesinya sebagai DJ sampai ke Ibiza Oh iya. one day. One day. Ke DWP dulu ya, Iya, tahun DWP depan dulu, mudah-mudahan. tahun depan. Terus teman-teman yang itu tadi gue ingetin lagi, ya, kita remind lagi ke teman-teman, buat teman-teman yang mau nonton langsung live performance-nya DJ Ica Agista di Center Stage besok tanggal 11 November. Berarti Ladies Night. Ya, Ladies Night. Tunggu sih. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Bakal ada kita di situ. Kalau diizinin. Diajak. Diajak. Oh iya bener. Kalau diajak. Kita diajak berarti ini ya. Oke lah, segitu aja. Teman-teman makasih. Thank you. Bye bye.